Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu, al-mab'utsu bid-dinil qawim, al-mursyid ila siratil mustaqim. Arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin, kaum muslimat, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan merahmatinya. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di awal kajian kita melebihi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya, menyanjungnya dan bersyukur kepadanya atas segala nikmat dan limpahan rahmat untuk kita semua, sehingga pada detik ini kita bisa berkumpul untuk mengambil faedah dari majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat. Semoga kita termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki dalam dirinya kebaikan, niscaya Allah pahamkan dia dalam agamanya. Pemahaman yang baik dalam agama tentunya diperoleh dengan menuntut ilmu, dengan hadir di majelis ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu diperoleh dengan cara belajar. Bukan mengangan-angankan pengen alim, pengen faqih, pengen paham agama, tapi enggan untuk belajar, enggan untuk hadir di majelis ilmu. Kenapa ilmu? Dikarenakan ilmu merupakan modal pokok bagi kita semua untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita dengan manusia yang lain. Hubungan dengan Allah yaitu dengan tauhid, iman, dan ibadah. Bayangkan jikalau tauhid, iman, dan ibadah tanpa panduan ilmu, yang ada justru sesat dan menyesatkan. Yang ada justru tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh tahu apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang, dan bagaimana penunaian perintah tersebut. Tentu di sana Allah sudah menjelaskan kepada kita semua hal, syariatnya, tata caranya, tidak seenak kita dalam beribadah atau berakidah. Begitu juga hubungan dengan manusia, tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Kita nggak tahu ternyata tetangga kita memiliki hak atas kita. Tetangga ya memiliki hak yang harus kita tunaikan. Teman memiliki hak atas kita. Istri kita memiliki hak atas kita. Bahkan orang tua kita memiliki hak atas kita. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita berinteraksi, bergaul, itu semua sudah ada panduannya dalam agama Islam. Tinggal kita mau nggak belajar. Dan malam ini kita akan mempelajari hal itu
di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan ini adalah fasal terakhir di bab ini. Faslun jumlatun min adabil mu'asyarah lil khalqi. Fasal yang menjelaskan sekelompok, sejumlah adab-adab bergaul dengan berbagai macam jenis manusia. Kemarin kita membahas tentang apa? Adab berinteraksi dengan sahabat, saudara, ya kan? Ternyata mereka memiliki hak yang harus kita tunaikan. Saudara kita, karib kerabat kita, memiliki hak yang harus kita tunaikan. Dan ternyata di pasal ini dijelaskan lebih luas lagi, lebih umum lagi, yaitu bagaimana adab-adab kita dalam bergaul, berinteraksi dengan berbagai macam manusia. Jadi siapapun dia, maka inilah adabnya kepada mereka. Baik yang tua maupun yang muda, baik dia pejabat maupun penjahit, ya kan? Maka inilah adabnya. Baik yang hitam maupun yang putih, yang laki-laki maupun yang perempuan, ini adabnya yang akan kita bahas insyaallah pada malam ini. Dikarenakan kita makhluk sosial yang tidak mungkin tidak lepas dari interaksi dan bergaul bersama orang lain, ya. Ketika kita pergi ke tempat kerja kita, ada orang di sana, ada atasan, ada rekan, ada konsumen, dan lain sebagainya. Kalau dia pelajar, ada guru, ada teman kita sesama murid, ada tenaga kependidikan. Nah, itu semua bagaimana kita beradab kepada mereka ketika bergaul, berjumpa dengan mereka. Nah, ini dia dijelaskan insyaallah di sini. Beliau mengatakan wal nadhkur fi akhir hadzal bab jumlatan min adabil mu'asyarah lil khalqi. Hendaklah kita sebutkan di akhir bab ini sejumlah adab-adab bergaul dengan berbagai macam jenis manusia. Ya. Apapun dia jenis kelaminnya, profesinya, latar belakang pendidikan dan sosialnya, ini adab-adabnya. Beliau mengatakan lagi, famin husnil mu'asyarah an tatawaqqara min ghairi kibrin. Dan di antara bentuk bagusnya bergaul, berinteraksi, yaitu kita menjaga wibawa kita. Tatawaqqar, menjaga wibawa. Akan tetapi tanpa perlu sombong. Terkadang orang kan saking jaga wibawanya, ya, jaim lah istilahnya, jaga image-nya, dia terkesan sombong. Tidak seperti itu yang dimaksud. Sifat muru'ah merupakan sikap yang dalam Islam tekankan, ya, yang perlu diperhatikan. Apalagi kita yang telah memahami sebagian dari, ya, adab-adab berpakaian, adab-adab berbicara, adab-adab bergaul, maka menjaga wibawa merupakan sebuah keharusan. Apa yang dimaksud dengan muru'ah? Jadi wibawa dalam bahasa Arab artinya muru'ah. Muru'ah itu adalah al-muhafadhah ala fi'li ma tarkuhu min mubahin yujibud dham urban, yaitu menjaga untuk berbuat sesuatu yang ditinggalkannya itu hukumnya mubah. Jadi kalau ditinggalkan itu mubah, ya, ditinggalkannya itu mubah,
itu bisa menyebabkan kita dicela. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu yang kalau kita lakukan perbuatan tersebut, maka kita akan dicela. Maka ini menjaga muruah namanya, menjaga wibawa. Misalkan di zaman sekarang, kalau kita duduk di hadapan orang lain, gak mungkin kita duduk ngangkat kaki, ya ke atas, duduk di kursi kita ngangkat kaki. Itu merusak muruah. Dalam duduk, dalam posisi duduk kita malah ngangkat kaki ke atas, ya, kayak orang apa? Di bawah lesehan gitu kan, kita angkat kaki kita satu menghadap ke atas, ya. Itu merusak muruah kita. Atau makan berdiri misalkan, makan berdiri, lagi makan nasi kita makan berdiri, itu merusak muruah, kita tinggalkan. Atau kita menguap sambil bersuara gitu kan, nah, itu merusak muruah. Jadi menjaga muruah di hadapan orang lain itu suatu adab yang baik dalam bergaul tanpa harus sombong. Terkadang kita kalau menjaga, saking menjaga wibawanya, kita terlihat sombong. Padahal sombong itu dicela dalam Islam. Niatnya muruah, tapi kebablasan akhirnya ke bawah sombong. Padahal dalam Islam, sombong itu salah satu penyebab seseorang masuk nerakanya Allah dan diharamkannya surga. Ya. Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menurunkan wibawa, ya, menurunkan atau menghina orang lain. Kemudian yang kedua, wa tatawadhu min ghairi dhillah. Bertawadhu tanpa harus menghinakan diri. Low profile, ya, kalau bahasa kita. Kita jikalau bergaul sama orang lain, selain menjaga wibawa kita, sehingga dia tidak merendahkan kita, menyepelekan kita, tanpa harus kita sombong, begitu juga kita tawadhu, low profile, agar, ya, orang akrab dengan kita. Tawadhu itu bukan rendah diri, merendahkan diri, bukan, tapi rendah hati. Makanya tawadhu itu amalan hati. Amalan hati. Itu tawadhu. Berbeda dengan merendahkan diri kita di hadapan orang lain. Ini tercela. Karena kita hanya merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tazallul. Itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi rendah hati itu kepada orang lain. Bagaimana definisi tawadhu? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tawadhu adalah antakhlud min baitika wa tadhun, ya, anna ghairaka afdal minka. Engkau keluar dari rumah engkau dan engkau menyangka bahwasanya orang selain engkau itu lebih baik daripada engkau. Jadi kalau kita keluar rumah, Pak, kita lihat orang, jangan menganggap hina kali dia. Enggak. Kita persepsikan kitalah yang lebih hina, ya, dia lebih baik. Itu tawadhu tidak menyepelekan orang lain. Tawadhu namanya. Kita keluar rumah, kita sangka, ya, kita tanamkan orang lain, dia ini lebih baik daripada saya, dia lebih baik daripada saya, kayak gitu. Karena kita nggak tahu bagaimana amalan dia, ya kan? Dan belum tentu kita lebih baik daripada dia. Karena ukuran bagi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu tawadhu.
Kita menganggap diri kita lebih hina dibandingkan orang lain. Tanpa harus merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan orang lain. Yang kedua, wa antal qasadiqa wal aduwa biwajhi ridha min ghairi dhullin lahum wala khaufin minhum. Kita berjumpa dengan sahabat kita, ya, atau dengan musuh kita dengan wajah kerelaan, tanpa harus menghinakan diri kepada mereka dan tanpa takut kepada mereka. Bagaimana itu? Bukan maksud rela di sini berarti kita menyerah kepada musuh, bukan, ya. Tapi kita tadi biasa saja. Ketika berjumpa dengan teman, jangan pula kita merendahkan diri kita, dan jangan pula kita seolah, ya, hina di hadapan dia, tidak. Rendah hati beda dengan rendah di diri. Rendah hati jikalau dimintai tolong misalkan mau. Kalau rendah diri minta-minta, ya, kepada sahabat. Ini merendahkan diri. Tidak boleh merendahkan diri. Adapun rendah hati itu yang terpuji. Tidak menyombongkan, memamerkan kekayaan kita, jabatan kita, sampai orang nggak nyangka, oh ternyata dia, ya, profesor, dokter, ternyata dia orang kaya dan lain sebagainya. Seperti itu. Berbeda jikalau rendah diri tadi, seperti minta-minta kepada kawan kita, itu merendahkan diri. Dan jikalau dengan musuh jangan takut. Apa kata Allah? Wala takhafuhum wa khafuni. Janganlah kalian takut kepada musuh-musuh kalian, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memudaratkan kecuali Allah. Mungkin, ya, ada takut namanya takut tabi'i, takut tabiat. Kita kalau jumpa hewan buas kan takut, ya, itu biasa. Tidak masalah, tidak tercela takut itu. Tapi kalau dia orang biasa, ngapain kita takut kepada dia? Ya, jangan mudah langsung menyerah, langsung gempar, langsung gentar. Tidak. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Bahkan dulu pada zaman salaf itu setan dia biasa aja. Mereka melihat jin, melihat setan berubah wujud sehingga terlihat oleh mata mereka. Mereka kejar, mereka pukul, ya. Mereka cekek. Kita, ya, melihat setan langsung terbirit-birit takut. Langsung ambil jurus langkah 1000. Lupa dengan Allah. Seharusnya bagaimana? Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kayak gitu. Lawan, pukul. Setan seperti itu. Jangan malah merusak akidah kita dengan meminta perlindungan kepada mereka. Bagaimana yang digambarkan oleh jin ketika masuk Islam, mereka mengisahkan bagaimana sepak terjang prestasi mereka kepada manusia. Dalam surat jin, coba juz 29 buka, tadabburi surat jin itu. Apa kata jin yang masuk Islam? Innahum kanu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhu rohaqa. Sesungguhnya sekelompok laki-laki dari manusia, mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Apa yang terjadi? Maka justru mereka yang jin tadi bertambah, ya, bertambah apa? Beringas, bertambah bengis, ya, makin kuat, makin berani. Justru kalau kita merasa takut, ya, dengan jin-jin itu justru mereka makin tangguh, makin kuat. Jangan takut, apalagi sampai meminta perlindungan. Ya, saya memohon ampun numpang lewat mbah, ya kan, lewat sini, jangan. Kalau kita melewati sebuah rumah kosong atau apa yang dikira-kira angker,
itu sudah dijelaskan caranya oleh Nabi SAW. Baca doa, Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, kepada kalimat-kalimatmu dengan kalimat-kalimatmu yang sempurna. Maksudnya apa? Al-Quran. Jadi kalimat-kalimat Allah yang sempurna maksudnya Al-Quran. Dari kejelekan seluruh makhluk. Maka kata Rasulullah, lan tadurruhu syai', maka tidak akan melukai. Sehebat apapun dia, setannya tidak akan melukai. Jangan gentar. Dengan doa tadi, bukan malah doanya numpang lewat bah, itu bukan doa. Itu bisa merusak akidah kita. Meminta perlindungan kepada jin, tidak boleh. Karena Allah memerintahkan kita hanya berlindung kepada Allah saja. Qul a'udzu birabbil nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal seperti ini ya. Hal-hal yang tidak mungkin diberikan kecuali oleh Allah. Kalau kita minta perlindungan kepada orang yang dia mampu melindungi kita, misalkan tolong Pak RT, ya, tolong Pak Polisi, saya minta perlindungan dari penjahat ini, penjahat itu, dari serbuan ini, serbuan itu nggak masalah, mereka mampu. Tapi kalau minta perlindungan kepada jin, ini bahaya. Tidak boleh. Wa tatahaffadz, yang berikutnya yang keempat. Wa tatahaffadzu wa tatahaffadzu fi majalisika min tashbiki asabi'ika. Ya. Dan engkau menjaga dirimu di majelis-majelismu dari menyela jari jemari. Jadi kalau lagi duduk sama kawan jangan kayak gini, Pak. Jangan sambil seperti ini, ya. Menyela-nyelai jari. Tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Ya. Karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza tawadda'a ahadukum, kalau kalian berwudu fi baitihi, di rumahnya, thumma ata ilal masjid kana fi sholatin hatta yarji'. Kalau kita sholat, kalau kita berwudu di rumah kemudian pergi ke masjid, ya, maka kita terhitung sholat, ya, mendapat pahala sholat, dianggap orang sedang sholat sampai kita kembali ke rumah kita. Fala yaf'al hakadha, kata Nabi, jangan berbuat seperti ini. Syabbaka baina asabi'ihi, beliau, ya, jari jemarinya di sela-sela, ya, menyanyelai jari. Tidak boleh. Ini hadis larangannya dalam sholat. Ketika kita berwudu di rumah, kita berangkat ke masjid untuk sholat, ya, jangan kita di jalan seperti ini. Jangan pula lagi nunggu sholat, nunggu qomat, kita seperti ini, tangan kita menyela-nyelai jari kita. Jangan, ya, sambil nunggu sholat, sambil jalan menuju sholat atau menunggu sholat, ya. Jangan seperti ini. Ini hadis dalam sholat. Makanya dikiaskan di luar sholat. Ya. Kenapa tidak boleh? Dalam hadis lain dikatakan innahu sholatul maghdubi alaihim, karena yang menyela-nyelai jemari ini adalah sholatnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Yahudi. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang Yahudi. Jadi kita tidak boleh apa? Meniru-niru mereka seperti itu.
Jadi dikiaskan, pendalilannya dikiaskan di luar sholat. Wa idkhalu asabi'aka fi anfika, dan jangan pula ngupil. Kenapa? Jorok, menjijikkan. Kita di hadapan kawan kita lagi ngobrol, kita ngupil, nikmat kali ya. Kayak dunia miliknya. Tidak dibolehkan. Pak, insya Allah yang seperti ini nggak ada, Pak ya. Insya Allah di sini nggak ada yang seperti itu. Ya. Ngupil di hadapan kawannya. Jangan. Begitu juga istrinya. Jangan pula ngupil di hadapan istri. Beliau lebih berhak kita hormati. Kemudian wa kasrati busaqika, dan jangan banyak meludah. Ya. Dalam ludah itu banyak bakteri. Kalau kita banyak meludah, itu jeleknya cara bergaul. Jorok. Orang kalau meludah terus kan kayak justru kalau kayak direndahkan gitu. Kita lagi ngobrol marah, kita meludah. Kita seolah-olah direndahkan. Jadi jangan banyak meludah. Wattasa'ub, dan hamuai, menguap. Jangan di hadapan kawan kita menguap, bersuara pula, ya kan? Tidak boleh seperti itu. Hal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari di hadapan Rasul ada sahabat yang menguap. Tasa'ub ini menguap. Rasulullah SAW bersabda apa? Idza tasa'aba ahadukum falyadfa'hu mastata'. Kalau kalian menguap, maka tahanlah sekuat kalian. Bisa ditahan, Pak? Bisa. Pas menguap apa tahan? Kayak gitu, sampai wajahnya gitu. Bisa. Ya, sampai kepala pun bergetar, ya kan? 6 skala Richter, ya kan? Berguncang. Tahan sekuat tenaga. Kalau nggak tertahan juga, maka tutupi pakai baju. Tutupi pakai baju. Tangan, nggak masalah. Seperti itu. Jaga. Jangan menguap. Itu adab menguap. Dan jangan pula keluar suara. Ada orang menguap suara, terus dilaga-lagain ya, dibuat-buat. Ya gitu kan? Itu kata Nabi, setan tertawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ketika orang menguap dengan bersuara, itu setan tertawa, terbihik-bihik, ya, melihat kita. Jadi masya Allah, kita pun diketawain setan gara-gara mengeluarkan suara. Makanya kalau ada anak-anak kita, ajarkan dari kecil, nak, kalau menguap ditahan. Iya bi, tahan. Kalau nggak tahan gimana? Tutup pakai baju, ya, pakai tangan. Terus jangan bersuara, kayak gitu. Karena kalau bersuara, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, setan akan tertawa. Wasgi ila man haddatsaka. Adab yang berikutnya, entah keberapa ini, udah hilang kontrol ya kan. Wasgi ila man haddatsaka. Dengarkan, simak-simak baik kepada orang yang berbicara kepadamu. Jadi kalau kita ngobrol sama teman kita berbicara, kita dengarkan, simak baik-baik. Ya. Ketika majelis ilmu saja, simak baik-baik. Ketika ngobrol pun ternyata gak cuma di majelis ilmu, gak cuma di kelas, kita simak baik-baik. Ternyata ketika ada teman kita ngomong, kita ngobrol dengan dia lagi ngomong, fokus ke pembicaraan dia, ke wajah dia. Itu insya Allah ya mengangkat wibawa. Dia berarti apa? Menghargai saya pun menghargai dia. Kayak gitu. Terkadang ada orang lagi ngobrol, ngapain? Sibuk, ya, senam jari, main HP.
senam jari namanya, main HP, ngomong temennya ngobrol, ya. Kayak gitu. Kan sakit hati, sakitnya tuh di sini. Nah, ini orang nggak menghargai saya, kayak gitu. Totalitas, kita hadapkan wajah kita, pandangan kita, ya kan, ke pembicaraan yang dia. Kecuali kalau memang pembicaraannya terkadang apa? Nggak benar, nggak apa ya, pembicaraannya nggak, atau lagi rame di situ pembicaraannya nggak bagus, hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, ghibah misalkan, ya, ataupun tema-tema yang nggak bagus, tidak bermanfaat, kayak gitu. Nah, kita ganti tema mendingan. Kita yang ganti tema, ganti ngobrol ini, ya. Jangan dilanjut, itu ghibah. Masa kita makan daging sahabat kita, kayak gitu. Kita ganti tema aja. Wala tas'alhul i'adah, dan jangan minta untuk diulang. Ada teman kita ngobrol, karena kita nggak fokus karena main HP, terus apa tadi ya, kayak gitu. Nah, itu apa? Jelek cara bergaul seperti itu. Simak baik-baik, jadi tidak perlu minta diulang. Tidak perlu minta diulang. Nah, terkadang lawan bicara pun harus paham nih, kita lagi bicara, terus kita temukan teman kita kurang fokus. Termasuk bijak kalau kita mengulanginya tanpa diminta. Mengulangi tanpa diminta. Kayak gitu. Kita berusaha memahami. Karena Nabi SAW sendiri pun kalau berbicara itu sering ngulang-ngulang. Diulangi. Itu keistimewaan Nabi kita, mengulangi ucapan. Wala tuhaddits bi'ijabika biwaladika wa jariyatika. Terutama dalam mengajar, ya, itu bagusnya diulang-ulang. Nggak masalah. Makanya di akhir majelis biasanya ada kesimpulan, ya kan? Atau kita lihat jamaah ini kurang fokus, kita ulangi lagi, ya kan? Dan janganlah engkau menceritakan kekagumanmu dengan anakmu dan hamba sahayamu, atau mungkin istrimu juga, ini bisa. Jadi pula jangan cerita kepada orang-orang, aku kagum sama anakku gini. Jangan diceritakan hal seperti itu. Tidak baik. Yang kita menceritakan kelebihan anak kita. Kenapa? Khawatir yang pertama menyakiti hati dia. Mungkin dikiranya nyindir, mungkin anaknya nggak bener, kayak gitu. Dikiranya nyindir, padahal nggak ada nyindir kita nih. Cuma kita berbangga-bangga dengan anak. Yang pertama, khawatir timbul rasa hasad kepada anak kita, kepada diri kita, istri kita. Yang ketiga, khawatir kurang syukur. Kalau kita ceritakan kehebatan anak-anak kita, ya kan, istri kita nanti dia mikir, oh, anakku nggak sehebat itu, payahlah, gitu kan, nggak bersyukur nanti dengan istrinya. Istriku pinter masak loh, ya kan, nanti temannya, istriku boro-boro masak, ya kan, ngangetin aja, ya kan, ngangetin aja. Jadi kurang bersyukur nanti. Maka jangan diceritakan hal-hal seperti itu. Wala tasannu'al mar'ata fit tazayyun, dan janganlah engkau berpenampilan dengan berhias seperti wanita dalam berhias. Berlebihan. Laki-laki, ya. Laki-laki Masya Allah. Tapi gayanya seperti perempuan. Perempuan itu wajar suka berhias. Uang mereka perhiasan dunia, ya kan. Nah, laki-laki jangan suka berhias, kalah perempuan pun perhiasannya. Bahkan dalam hadis itu, Pak, ketika kita menyisir rambut, itu menyisir jarang-jarang, jangan menyisir tiap waktu, ya kan. Rasul ngasih tahu menyisirlah sehari, menyisir sehari tidak. Kita setiap jam menyisir, ya kan. Lihat lagi kaca, lihat lagi HP, ya.
foto di HP. Jangan terlalu memperhatikan ya penampilan. Perempuan gak lihat penampilanmu, ya kan? Melihat isi kantongmu. Melihat sikap akhlak, tanggung jawab. Sampai apa? Nanti pula menyerupai wanita. Bagaimana itu? Hal itu dilaknat oleh Rasulullah SAW. La'anallah al-mutasyabbihati minan nisa birrijal wal mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Allah melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Ya. Mengundang laknat. Kalau ada anak kita gelagat-gelagatnya seperti itu diobati. Cegah. Anak perempuan kok tomboy. Cegah. Konsultasikan. Atau laki-laki kok gayanya perempuan. Konsultasikan. Termasuk guru-guru. Hendaklah memperhatikan anak didiknya dengan hal-hal seperti ini. Khawatir Pak. LGBT. Ya, naudzubillah. Kita yang akan dimintai pertanggungjawaban sebagai orang tuanya. Nah, harus tegas ke anak. Wala tatabadzal tabadzul al-abdi, dan jangan pula yang berpakaian lusuh seperti lusuhnya seorang hamba. Sampai orang pun gak mau dekat sama kita. Gak mandi-mandi. Ya, bau. Gak memperhatikan penampilan. Yang sedang-sedang saja ya, laki-laki biasa berpenampilan rapi, ya kan. Alhamdulillah dalam Islam penampilan sudah jelas ya. Pakaian bagaimana, ada pakaiannya, ya disetrikalah. Jangan pula ya, nggak disetrika. Ya. Antum bujangan tak? Udah nikah dong, itu nggak masih lecak ya, pakaianmu ya kan? Kayak bujangan aja. Atau istrinya lecak kayak gitu. Atau tidak memakai parfum dan lain sebagainya, ya laki-laki itu bisa menjatuhkan muruah wibawa dan tidak akan bisa bergaul dengan baik nanti. Gak bagus pergaulan. Dia perhatikan. Wa khawif ahlaka min ghairi unfin, dan takut-takutilah keluargamu tanpa harus bersikap kasar. Maksudnya gimana? Laki-laki itu tugasnya membimbing, mengayomi, ya, mendidik, menjaga kepada keluarga kita, anak, istri. Maka terkadang di sebagian waktu kondisi harus bersikap tegas. Walaupun tidak ngegas, walaupun ya bukan berarti kasar, apalagi sampai KDRT, ya, atau pedas ucapannya, enggak. Bedakan antara tegas dengan kasar. Karena terkadang kalau kita tidak bisa bersikap tegas, perempuan tetap bengkok. Anak enggak bisa dididik, maka butuh ketegasan. Butuh ketegasan. Dan tidak perlu pakai kekerasan. Terkadang orang salah menyalahartikan ketegasan dengan kekerasan. Dan ketegasan tidak diperoleh kecuali dengan kekerasan. Enggak. Rasulullah bisa tetap membimbing 9 istrinya walaupun tanpa kasar. Bahkan testimoni para istrinya mengatakan, ya, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Baik. Tidak ada yang mengecap suamiku A, B, C, D, E, ya, akhlaknya buruk. Tidak ada. Istrinya Nabi semua memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi itu, maka takut-takutilah. Karena itu tugas kita sebagai lelaki. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, laki-laki nih. Hai laki-laki yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, wa ahlikum nara. Dari apa? Dari neraka. Dijaga. Terkadang penjagaan itu harus tegas. Misalkan ada tabarruj dari istri kita, membuka aurat, tegas. Jangan keluar pakai pakaian ini. Ya. Tegaskan. Tidak boleh. Anak misalkan bermain game online. Tegaskan. Jangan yang penting anteng, ya kan? Gak apa-apa main game, yang penting diam, gak keluar rumah, gak bandel. Salah. Itu penyakit jangka panjang, kecanduan dan susah diatur. Tegas. Kamu gak boleh main HP dulu, kayak gitu. Anak kecil buat apa Pak megang HP Pak? Gak ada manfaatnya. Umur 2 tahun, 3 tahun, tegaskan. Biar dia nggak terbiasa. Tapi kalau kita biasakan, bayangkan ketika kita ambil HP-nya dari dia, misalkan nangis, berontak. Nah itu efeknya udah kelihatan. Efeknya udah kelihatan. Apa Pak? Kalau kita perhatikan game-game online di anak-anak kita, ya itu Masya Allah. Ngajarin nggak bener. Ya, ngajarin jahil. Ada game itu Pak, ya. Dia harus mukul orangnya baru mendapat poin. Akhirnya apa? Dipraktekkan nanti di kehidupan nyatanya, dipukul temannya. Kalau nggak mukul teman, nggak mukul itu, ya, nggak dapat poin. Allahu Akbar. Jadi mereka harus tegas, tidak boleh HP, ya, nggak boleh main HP. Nah, selain itu kita datangkan gantinya, Pak. Jangan pula larang sana, larang sini, nggak didatangkan gantinya. Kayak gitu. Anak kita suka mencahin piring, ya, main piring, ganti, jangan piring kaca kalau gitu. Piring apa Pak? Plastik. Misalkan. HP misalkan, ganti, ya. Permainannya lagi viral tuh, itu mending, ya kan? Daripada main game-game aja, mendingan yang permainan seperti itu. Yang lagi viral itu kan. Insya Allah itu lebih bermanfaat. Ajak dia main bareng sama bapak. Jangan hanya taunya bapak nyari uang saja. Ya, tidak. Sempatkan sama anak sehari itu bermain sama dia walaupun sejam. Belajar kayak gitu. Biarkan istri kita istirahat sejenak. Dia sudah cukup berperang dengan anak-anaknya, ya kan. Seharian menjaga anak-anak kita, gantian. Istriku, kamu istirahat dulu biar abang yang main sama anak-anak. Kayak gitu. Ajak jalan-jalan, keliling-keliling. Itu insya Allah. Ya. Main kuda-kudaan, main apalagi. Pokoknya gerak. Jangan bapaknya main HP, anaknya main HP juga. Loh kok main HP? Iya kan ngajak main. Tidak seperti itu. Ya. Maksudnya main yang bermanfaat, bukan main yang merusak. Jadi tegas kepada keluarga kita. Jangan lembek. Terkadang Pak, kita temukan, ini mohon maaf, suami-suami, ketika di luar sama kawan, kasarnya minta ampun. Sok-sok preman, Pak. Ya kan? Sosok jagoan. Paling hebat. Ketika nyampe rumah, kayak kucing. Ya kan? Takut istri. Akhirnya istrinya pun nggak diatur, nggak dididik. Ya, semaunya dia. Itu nggak bakalan jalan rumah tangga seperti itu. Bahaya. Jangan takut sama istri. Ada di sini suami takut sama istri? Insya Allah nggak ada. Jangan takut sama istri. Justru istrilah membutuhkan kita, penjagaan kita, bimbingan kita. Kalau kita nggak bisa membimbing, ya,
Yang ada malah bimbang rumah tangganya. Walin lahum min ghairi du'afin, dan bersikap lembutlah kepada keluarga kita tanpa harus lemah. Jadi lihat kondisi. Kita tegas ketika melihat ada pelanggaran agama. Istri kita tidak berhijab, tegas. Dek, jangan keluar ya kalau tidak nutup aurat. Nah, jangan main HP. Ya, sekarang waktunya belajar. Kayak gitu. Biasakan mereka anak kita tahu disiplin waktu. Setelah belajar nanti main sama Abi. Kayak gitu. Yuk belajar bareng sama Abi, ngajar. Abi ajarin. Begitu juga bersikap lembut tanpa harus lemah. Lembut. Kasih sayang. Curahkan perhatian. Tanpa haruslah lemah. Di hadapan keluarga kita. Wala tuhazil amataka wa abdaka, dan jangan bercanda dengan hamba sahayam, dan jangan banyak bercanda dengan hamba sahayam. Fayasput waqaruka, sehingga jatuhlah wibawamu. Wala tuksir al-iltifat ila waraika, dan jangan memperbanyak menoleh ke belakang. Ya, Bapak kalau naik motor ke belakang ya kan udah tabrakan nanti. Bapak jalan sering menoleh ke belakang, ketabrak ada tiang listrik di depan. Jadi jangan banyak menoleh ke belakang. Begitu juga dalam hidup, jangan sering menoleh ke belakang. Mengingat masa lalu, ya kan? Takut dengan masa depan. Biarkan masa lalu dah. Saya tidak hidup lagi di sana. Saya hijrah. Saya harus lebih baik. Saya harus bangkit. Kayak gitu. Jangan menoleh ke belakang. Wala tujalis as-sultan, dan jangan bergaul dengan penguasa. Ya. Jangan suka dekat-dekat dengan penguasa. Di sini. Kenapa? Karena biasanya orang yang dekat dengan penguasa itu penjilat. Penjilat. Ini kita sudah bahas ya. Adab dengan penguasa waktu itu. Ya, orang yang dekat dengan penguasa biasanya kena penyakit menjilat. Jadi orang penjilat. Naudzubillah. Mencari ridho pemimpinnya walaupun dalam kemungkaran. Yang penting kursi aman. Yang penting kedudukan aman. Ya. Naudzubillah. Tidak boleh. Yang kedua, terfitnah nanti dengan dunia. Bayangkan, kalau kita dekat dengan penguasa, apakah penguasa tinggalnya di gubuk? Tidak. Penguasa itu istana. Di depan kendaraannya berjejer. Ya, roda 4. Berkelas. Nah, kita cuma motor roda 2, ya kan? Second pula, ya kan? Butut pula, seperti itu. Sering masuk bengkel pula. Nanti apa? Terfitnah kita. Dengan ternyata kalau pengen hidup enak seperti ini, kayak gitu. Padahal tidak semua layak jadi pemimpin. Tidak semua layak jadi pemimpin. Khawatir kalau ambisius jadi pemimpin adalah untuk mengumpulkan harta, itu yang ada malah merusak. Hanya yang jadi penguasa itu harus ikhlas, berkhidmah untuk masyarakat, untuk rakyat, bukan memperkaya diri. Bukan untuk kepentingan pribadi, ya. Harus bersikap amanah. Harus kuat. Bukan orang sembarangan. Orang-orang zaman dulu, para salaf kita sangat menghindari untuk dekat, suka masuk ke istana ya, pemimpin, sultan. Khawatir tadi terfitnah dengan dunia. Ketika kita duduk di sofanya, itu sofa bukan sofa sembarangan. Sajadahnya, ya, karpetnya itu bukan karpet yang murah. Minumannya, furniturnya, rumahnya bukan sembarangan. Terfitnah dengan dunia. Yang ketiga, nanti hilang rasa syukur kita.
Karena petunjuk Nabi agar kita suka bersyukur apa? Unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum. Jangan lihat orang di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena dengan kita suka melihat ke bawah orang-orang di bawah kita, maka kita akan tidak mudah mengeluh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kok ternyata hidupku susah amat ya? Kok gini amat ya? Kayak gitu. Soalnya apa? Lihat ke bawah. Alhamdulillah, hidupku seperti ini, ternyata yang lain lebih parah. Lu bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Hati akan tenang, hidup akan tenang, tidak banyak mengeluh. Fokus kepada ya target. Seperti itu. Jadi kalau banyak mengeluh, gak bakalan jalan. Itu dia 3 bahaya kalau kita suka bergaul dengan penguasa. Berbeda jika kalau kita memang ya memiliki urusan dengan mereka, memiliki urusan, kepentingan dengan mereka, seperti untuk maslahat dakwah, lembaga pendidikan, yayasan, dan kita harus berjumpa dengan mereka, menjaga hubungan baik dengan mereka. Seperti itu. Jadi ada maslahat akhirat yang akan dicapai. Bukan maslahat duniawi. Ini kan yang 3 ini tadi maslahat apa? Yang tadi kan maslahat duniawi. Yang menyebabkan rusak akhirat kita. Tapi kalau kita menjaga hubungan baik, membina hubungan baik dengan aparatur pemerintah, dan akhirnya dakwah kita lancar. Ya, yayasan kita berjalan dengan baik. Tidak ada rong-rongan. Maka insya Allah tidak masalah. Bahkan dituntut zaman sekarang ya. Sekarang berurusan apa perizinan, ya kan? Dan lain sebagainya ya, kekuatan hukum sangat ditekankan. Apa tergantung nih niat ya, tergantung niat. Fa in fa'alta fahdharil dzunub wal ghibah. Kalau engkau tetap masuk suka bergaul dengan penguasa, maka jauhi dosa dan ghibah. Sultan penguasa zaman dulu itu terkadang Pak, mereka suka berbuat dosa. Didatangkanlah wanita berjoget-joget misalkan, didatangkan minuman-minuman khamar misalkan, ya, di situ majlis ghibah misalkan, maka jauhi itu semua. Kalau ada itu semua maka jangan hadir. Wasun sirrahu, dan jagalah rahasianya. Ya. Jaga. Karena mereka penguasa, pemimpin. Jadi kalau kita jatuhkan wibawanya, ya, tidak menjaga rahasianya, maka yang terjadi apa? Hilang kepercayaan masyarakat, hilang kepercayaan rakyat. Ini apa Pak? Yang pemberontakan. Pemberontakan itu bukan enak, nggak enak. Kayak gitu. Biarkan Allah mengganti dengan caranya. Jangan kita bertindak brutal, radikal, memberontak. Itu bukan tuntunan syariat. Dan orang-orang seperti memang, kalau kita ingin menasihati dia, nasihatilah dengan secara sir, bukan dengan terang-terangan. Karena menjaga kehormatannya merupakan keamanan bagi negeri kita, bagi lingkungannya. Orang seperti itu susah dinasihati jika terang-terangan. Bahkan ada menasihati secara umum, yang menasihati dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Apalagi telah datang perintah khusus dari Nabi. Idza arada ahadukum an yansah lidhi sultan falyakhudh biyadihi. Kalau kalian ingin menasihati penguasa, maka ya ambillah tangannya, falyukhalli bihi, dan berdua-duaanlah dengannya, face to face, 4 mata.
Makanya penting untuk apa? Ada orang yang bisa menasihati pemerintah. Mungkin kita sulit menjangkau pemerintah, ya kan? Masuk ke sana untuk menasihati secara face to face. Semoga ada di sisi penguasa kita ulama-ulama Rabbani yang mengingatkan mereka tentang kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Karena bagaimanapun penguasa butuh bimbingan. Wahdhar al-muda'abah indahu, dan jauh waspadalah senda gurau di sisinya. Jangan bercanda di sisi pemerintah, penguasa. Enggak main-main. Wa tahfadz minal jusha bihadratihi wa takhallul, dan janganlah kalian bersendawa dan membuang sisa-sisa makanan di hadapannya. Memang adabnya di hadapan pemerintah itu, ya, secara umum juga ini sebenarnya bersendawa tidak boleh kita sembarangan di hadapan istri kita, sahabat kita, ya kan? Jangan sembarangan bersendawa. Pernah salah seorang sahabat bersendawa di samping Nabi SAW, di hadapan Nabi. Apa kata Nabi? Ya. Iyyakum wat tajassu. Janganlah kalian bersendawa. Fa inna, ya, man kana ajsha'ukum fid dunya atwalukum ju'an yaumal qiyamah. Karena barang siapa yang banyak bersendawa di dunia, maka dia orang yang paling lapar di akhirat, di hari kiamat. Kenapa? Karena sendawa itu kan ibarat kaitannya dengan kenyang. Jadi kalau orang yang banyak bersendawa di dunia, maka dia akan yang paling lapar di akhirat nanti. Ya, naudzubillah. Dan jangan pula membersihkan sisa makanan di gigi, ya, di hadapan. Sama seperti ngupil tadi kan, jangan. Wa in qarrabaka faqul minhu ala hadar. Jikalau dia mendekatkanmu kepadanya, dia mendekati kita, maka kita harus berhati-hati. Wa in istarsala ilaika fala ta'man inqilabahu alaik. Dan jikalau dia membiarkanmu, maka jangan merasa aman dari perubahan sikapnya atasmu. Kalau dia membiarkan kita, udah biarkan. Maka kita juga harus wanti-wanti. Ya mungkin ya ini berubah, ya, membiarkan kita, ingin mencelakakan kita. Bersikap hati-hati. Warfaq bihi rifqaka bisabi, dan bersikap lunaklah kepadanya seperti kamu bersikap lunak kepada anak kecil. Ya. Orang yang namanya penguasa jangan dilawan dengan kekuatan, gak bakalan bisa. Maka bersikaplah lunak. Makanya kita lihat orang yang misalkan berontak, revolusi, apa yang terjadi? Pertumpahan darah. Karena penguasa punya kekuatan. Kita malah memberontak dengan kekuatan kita, ya, tumpah darah. Hancur bangunan, keluarga kita ya terbengkalai. Kita luka-luka dan lain sebagainya, hilang keamanan, datang kelaparan, diliputi ketakutan. Jadi tidak ada maslahatnya. Kita bersikap lunak, ya. Doakan pemimpin kita dengan doa yang baik. Beri mereka doa hidayah. Ya. Allahumma aslih wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah pemerintah kami. Kayak gitu. Ingat, pemerintahan itu sunnatullah, dia ketetapan Allah yang insya Allah sementara, nggak ada kekuasaan di dunia yang abadi, nggak. Selama-lamanya orang berkuasa pasti bakal tumbang. Tinggal kita bersabar nggak menghadapi itu semua. Ya, terkadang kita kira nggak enak pada zaman sekarang, ya, kayak gitu. Ternyata itu lebih baik daripada zaman nanti setelah kita misalkan berontak. Lebih menyedihkan. Di Timur Tengah itu beberapa negara mereka menyesal. Warga-warga negaranya menyesal, kenapa saya melakukan pemberontakan. Padahal kehidupan walaupun mungkin dulu, ya, pemimpinnya begini-begini, tapi alhamdulillah
Tidak seperti ini keadaannya. Itulah nikmat keamanan, ya, yang Allah sebutkan dalam surat Quraisy. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberikan kamu makanan dan memberikan kamu keamanan, stabilitas ekonomi dan stabilitas keamanan. Itu dua nikmat terbesar bagi sebuah negeri. Ya, kita diberikan perekonomian yang bagus, yang baik, stabil, dan kita diberikan stabilitas keamanan yang baik, yang bagus. Tidak hidup dalam ketakutan dan kelaparan. Wala wakallimhu bima yashtahihi. Dan ucapkanlah apa yang dia sukai. Ya, ucapkan. Bukan berarti kita menjilat ini ya. Ucapkan apa yang dia sukai. Kalau kita ingin menasihati, maka nasihati ya, dengan baik. Wala tadkhul bainahu wa bain ahlihi wa hishmahu. Dan jangan datang kepadanya saat dia bersama keluarganya dan orang-orang dekatnya. Dia lagi punya acara keluarga, ya kita jangan datang kepada dia. Mungkin di setelah waktu dia sama keluarganya, namanya pemimpin sibuk dengan ngurus ya negara. Wa iyyaka wasadiqal afiyah. Dan jauhilah teman ya, di meja makan saja. Maksudnya gimana? Jadi teman yang hanya memanfaatkan uang kita, harta kita. Jadi ketika kita makan, dialah temanku, ya kan? Kalau nggak diajak makan, bukan kawanku. Wala taj'al malaka akram min irdika. Dan janganlah kalian dan jangan jadikan harta kalian lebih mulia dibandingkan kehormatan kalian. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah jangan sampai kita menjatuhkan harga diri kita demi harta. Ingat, harga diri lebih berharga daripada harta. Ya, jangan meminta-minta. Menjatuhkan harga diri demi harta. Jangan sampai. Harta bisa dicari. Harga diri susah. Dibangun kembali. Wa idza dakhalta majlisan fajlis fima huwa aqrab lit-tawadhu. Jikalau engkau masuk ke suatu majelis, maka duduklah di mana itu bisa lebih dekat dengan tawadhu. Ya, jangan pula duduk pilih yang paling depan supaya dipandang orang. Ya. Jangan, termasuk majelis ilmu misalkan ya. Memang bagus, duduk di depan itu bagus, tapi niatnya ditata, hatinya dijaga. Dijaga. Karena ada keutamaan orang yang duduk majelis di depan. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, ketika datang 3 orang masuk ke majelis Nabi SAW, yang satu duduk di depan, yang satu duduk di belakang, yang satu pulang kembali. Ya, nggak jadi ikut hadir di majelis ilmu. Apa kata Nabi? Maukah aku kalian ceritakan tentang 3 orang? Ya, adapun orang yang pertama dia duduk di depan, maka fa'awallahu ilaih, maka Allah jaga dia, maka Allah lindungi dia. Adapun yang kedua dia duduk paling belakang, maka Allah malu kepada dia. Jadi jangan duduk paling belakang, Allah malu kepada dia. Yang ketiga ini paling jelek, udah hadir, ya kan? Balik lagi tanpa ada urusan mendesak. Apa kata yang ketiga? Adapun orang yang ketiga kata Nabi yang pulang lagi, maka Allah yaghdab alaih, Allah murka kepada dia. Ya. Mau pilih yang mana Bapak? Yang pertama. Wala tajlis ala tariq, dan jangan kalian duduk di jalanan. Ini termasuk bisa merusak muruah. Kita suka duduk di warung, di pinggir jalan. Kayak gitu. Khawatir. Kenapa? Nabi yang melarang. Wa iyyakum wat turuqat. Wa iyyakum wal julus fit turuqat. Jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Bukan di tengah jalan ya, pahaminya. Itu memahami hadis yang penting, yang benar. Duduk di pinggir jalan.
Kalau mesti duduk Ustaz, saya kan penjual. Ya. Fa in jalasta faghaddil basar. Kalau engkau duduk, harus duduk di pinggir jalan karena lagi menunggu kawan mungkin, lagi menunggu ojek mungkin, ya. Lagi jualan mungkin, maka tundukkan pandangan. Itu namanya hakut turukat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hak jalan adalah kita salah satunya menundukkan pandangan. Sebagaimana firman Allah SWT, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ya, tundukkanlah pandangan kalian dan jagalah kemaluan kalian. Wansur al-mazlum, dan tolonglah orang yang dizalimi. Jadi kalau kita di pinggir jalan ada orang terzalimi, kita tolong. Jangan malah ngambil HP rekam. Ya, orang lagi dijamret kita diam saja malah merekam. Zaman sekarang kan seperti itu. Semuanya direkam. Ada orang kecelakaan, kita tolong. Ya. Jangan diam saja. Warsyid Abdal, dan berilah petunjuk kepada yang tersesat. Ada orang nanya, "Mas, ke rumah Pak RT di mana?" Ya. RT siapa? RT Ateng. Oh, itu. Rumahnya itu. Kasih tunjuk. Itu insyaallah berpahala. Wala tabsuk fi jihatil qiblah wala an yaminik. Begitu juga jangan meludah ke arah kiblat dan jangan meludah ke arah, ya, kanan. Kenapa? Ada larangan dari Nabi SAW. Man basaq tijahal qiblah, ya, kana busaquhu baina ainaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka nanti di hari kiamat ludahnya itu di hadapan dia, di wajah di hadapan dia. Jelek nggak? Jelek. Bayangkan kalau kita sering meludah, betapa banyak ludah di sini, ya kan? Jangan meludah ke arah kiblat. Itu adab meludah. Dan tidak pula ke arah kanan. Nabi juga melarangnya. Hikmahnya apa? Malaikat, ya, di arah kanan. Kita muliakan mereka. Terus meludahnya kemana? Ya ke kiri atau ke bawah. Ke kiri atau ke bawah. Walakin an yasarika tahta qadamikal yusra. Akan tetapi meludahlah ke arah kiri, ke bawah kaki yang kiri. Adab meludah. Sama juga meludah di hadapan orang lain, jangan. Itu bisa ngajak ribut namanya nanti. Wahdhar mujalasatal awam, dan jauhilah duduk-duduk dengan orang awam. Loh, kenapa, Pak? Kita dalam bergaul, ya, yang namanya duduk ngobrol, usahakan dengan orang yang soleh, orang yang alim. Kenapa? Karena kita yang namanya ngobrol, bergaul, mencari faidah. Kalau duduk sama orang awam, nggak ada faidah, yang ada gibah, ya, atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Dan itu keduanya dilarang, gibah dan yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan diantara tanda baiknya agama seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Kita tinggalkan yang tidak bermanfaat. Dan orang awam ini kan nggak ada ilmunya, kayak gitu. Fa'in fa'alta, kalau tetap harus duduk dengan orang awam, fa'alaika bittagaful amma yajri min su'i akhlaqihim wa tarkil hudi fi hadithihim. Kalau engkau harus duduk dengan orang-orang awam, maka engkau harus melupakan apanya? Akhlak jelek mereka. Orang awam kan tidak terdidik. Terkadang keluar akhlak jelek dari mereka. Ucapannya yang kasar lah, menyakiti hati lah. Ya. Nah, itu kita harus maklumi, Pak.
Mereka memang tidak tahu ilmu, tidak tahu adab. Maklumi. Justru apa? Kita warnai mereka. Kalau kita mau duduk sama mereka, kita jadi pewarnanya, ngajarin mereka. Ya. Ini ngobrol Pak ya, bergaul. Bukan ketika dakwah. Kenapa nggak dakwah ke orang awam? Kan nggak boleh duduk-duduk sama orang awam. Enggak. Kalau kita dakwah, ya nggak masalah. Rasulullah berdakwah kepada orang-orang awam, Arab-Arab Badui. Tapi harus kuat menghadapi tingkah laku akhlak mereka yang memang jauh dari kata terdidik, jauh dari kata ilmu. Obrolannya mereka pun apa Pak? Dunia, gimana dagangan, gimana sawahmu, ya kan? Kayak gitu. Omongan mereka dunia. Maka kita warnai dengan apa? Agama, nasihat, akhirat. Ya. Jangan malah ikut-ikutan, larut dengan perbincangan mereka. Oh iya tak, ya kan kayak gitu. Jangan. Wahdhar kasratal mizah fa innal labib yahqid 'alaika fil mizah. Dan janganlah banyak bercanda, karena bisa menyebabkan orang berakal itu iri hati, ya. Apa? Orang berakal itu iri hati, tidak menyukai kita saat bercanda. Wasafi yajtari alaika, dan orang bodoh akan berani terhadap kita karena kita suka bercanda. Dan banyak bercanda itu nggak bagus, dilarang sama Nabi. Iyakum wa kasratadz dhahki. Janganlah kalian memperbanyak tawa. Fa inna kasratadz dhahki tumitul qalba. Karena banyak bercanda itu mematikan hati. Nabi bersenda gurau, iya. Nabi pernah tertawa, iya. Tapi nggak banyak. Nggak selalu dalam kehidupannya itu dan itu. Melawak. Ya, bercanda. Ada tempatnya. Pernah datang nenek-nenek datang kepada beliau, ya Rasulullah, apakah aku masuk surga? Kata Nabi, enggak. Ya, enggak ada nenek-nenek di surga. Enggak ada nenek di surga. Sedihlah nenek itu Pak. Akhirnya dia sedih, nangis, balik dia dipanggil, panggil. Maksudnya apa? Tidak ada nenek-nenek di surga. Semuanya jadi belia lagi. Semua jadi muda lagi Pak. Semuanya sama. Tingginya nanti setinggi Nabi Adam. Berapa? 30 meter. 60 hasta. 30 meter. Tinggi kita Pak. Semuanya ganteng Pak. Tenang. Mungkin yang sekarang ya kan hitam, jelek, hidup lagi ya kan. Jadi ganteng. Ya, kayak gitu. Yang keren, insyaallah keren semua. Walaupun dulunya keren peng ya, keren insyaallah ta'ala. Nabi bercanda, Nabi tertawa sampai terlihat, tapi Nabi tertawa nggak sampai terbahak-bahak, itu enggak. Nabi tertawa paling banter ya terlihat gigi gerahamnya. Kalau kita enggak, wih, kayak apa? Mak lampir pula tertawa ya kan? Seperti itu. Naudzubillah. Menyebabkan hati kita mati. Kalau sudah mati Pak, susah dinasehati. Bawaannya bercanda aja. Bercanda ya nasihat. Saya nasihat serius Pak, bercanda. Kayak gitu. Apa kata beliau? Karena bisa menyebabkan orang berakal tidak menyukaimu. Iya. Ini orang banyak bercanda, nggak suka saya. Saya nanya bener dianggap canda. Jawabannya bercanda. Jadi ada tempatnya Pak. Jangan selalu bercanda, ya. Sehingga orang salah paham. Orang pun nggak suka. Dia tuh jawabannya pernah bener. Begitu juga orang bodoh akan berani kepada kita. Ada orang yang bercanda, beranian orangnya. Jadi wibawa kita jatuh. Tidak ada harganya. Itu mematikan hati. Kemudian yang kedua, banyak bercanda itu nanti kebawaannya bohong. Orang kalau banyak bercanda, bawaannya bohong. Dibuatlah anekdot-anekdot, cerita-cerita.
Apa yang terjadi? Bohong, berkata bohong. Bahkan kata Nabi SAW ancamannya wailun, ya celaka, wailun. Ya bagi siapa? Man yuhadditsun nas wa yakdzib liyudhika bihin nas. Celaka bagi mereka yang berkata, berbicara, ya, agar kemudian dia berbohong, agar orang lain tertawa. Ya gitu. Kan orang yang banyak bercanda itu kadang pemikirannya gimana supaya orang ini tertawa. Akhirnya dia pun ngarang-ngarang cerita, berbohong. Na'udzubillah. Wailul lahu. 3 kali Nabi mengatakan wail, celaka dan celaka. Bahkan kata sebagian ulama, wail itu adalah suatu lembah di neraka jahanam. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga kita semua dari adab-adab jelek dalam bergaul. Masya Allah banyak sekali adab-adab bergaul, ya, berinteraksi dengan berbagai macam jenis manusia secara umum. Dan itu dia yang terakhir tadi, jangan banyak bercanda. Orang gak suka banyak bercanda, ya. Justru kita nanti yang bakal dirugikan dan kita pun mendapatkan dosa dan kerugian berupa matinya hati dan wail, kecelakaan atau lembah, suatu nama lembah di neraka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa dipahami dan yang dipahami bisa diamalkan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan sampai sini? Kita kalau misalnya begini, sikap kita harus kemesra. Apa kita tinggalin dia udah ngomong. Ya. Sikap kita husnudzon. Mungkin kayak gini dia lagi kedinginan, ya kan? Atau kayak gini mungkin dia lagi sakit pinggang, kayak gitu. Itu pertama husnudzon. Itu dia bentuk tawadhu kita, ya, ketika berhadapan dengan orang lain, ya, husnudzon kepada orang tersebut. Jangan langsung terbawa oh ini sombong. Jangan langsung terbawa oh ini takabur, ya. Tidak, tapi husnudzon. Seperti itu. Jangan langsung menilai seseorang dari luar. Kita baru berjumpa sekali, 2 kali langsung menilai, tidak. Ya. Seperti itu. Itu utamakan husnudzon dahulu. Sama juga ketika kita berdakwah, husnudzon dahulu. Ya, insya Allah diterima dakwah. Ternyata dibalas dengan, ya, kekasaran, misalnya penolakan, pemusiran, ataupun bahkan penganiayaan, itu nanti. Tapi utamakan husnudzon, karena kata Allah, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung persangkaan hamba. Ya kalau kita husnudzon, insya Allah baik, tidak buruk. Tapi kalau kita suudzon dulu, sombong, dia jadi sombong betulan. Ya. Jadi jangan dikedepankan suudzon seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Jika tidak ada, saya yang bertanya. Pertanyaannya adalah, kenapa kita dilarang untuk menyela-nyelai jari? Tafadhol, ada hadiahnya. Karena menyelisih orang-orang Yahudi. Ya, betul. Karena orang-orang Yahudi itu sholatnya seperti ini, menyela-nyelai jari. Jadi kalau kita lagi nunggu sholat atau berangkat ke masjid, jangan menyela-nyelai jari. Ya, itu dia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma warzuqna fahman, ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.